Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran Kitabku yang terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama definisi Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi, barangkali untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran terlebih dahulu. Jadi, sebelum memasuki pembelajaran, saya ingin mengutip sebuah hadis yaitu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, dan orang yang mengajari Al-Quran atau yang mengamalkan Al-Quran. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi motivasi terbesar kita untuk selalu belajar Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri itu merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya tiga kitab sudah diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan salah satu kitab samawi yang Allah turunkan kepada Rasul. Kitab ini menjadi kitab yang pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya juga dan mempertegas hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Allah dalam kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran juga itu merupakan sumber hukum, sumber the way of life atau pedoman hidup kita. Karenanya sebelum kita memahami makna dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kita semestinya mengetahui terlebih dahulu apakah Al-Quran itu. Jadi dalam pembahasan ini saya akan mencoba memaparkan. Oke. Definisi Al-Quran itu terbagi dua, secara etimologi dan secara terminologi. Nah, secara etimologi, para ulama telah dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Nah, salah satu yang berpendapat memberikan pendapat tentang definisi Al-Quran secara bahasa yaitu Al-Lihyani dan sekelompok besar golongan lainnya. Nah, itu beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu masdar dari kata-kata qara'a yang artinya membaca atau bacaan atau sesuatu yang dibaca. Beliau memberikan penjelasan ini atau mendefinisikan Al-Quran sebagai dari qara'a dan yaqra'u karena beliau berlandaskan kepada firman Allah, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dalam Quran surah Al-Qiyamah tersebut Allah mengatakan sesungguhnya kami yang mengumpulkannya, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, dan membacakannya kepadamu. Fa'idha qara'nahu, dan apabila kami selesai untuk membacakannya kepadamu, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Nah, makanya Al-Lihyani mendasarkan pemahamannya, definisinya terhadap Al-Quran berdasarkan ayat tersebut. Nah, dari segi terminologi seperti itu juga para ulama berbeda pendapat, dan saya mengambil salah satu pendapat ulama yaitu Syekh Subhi As-Salih. Beliau mengatakan Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jiz al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqul alaihi bitawaturi al-muta'abbad bitilawati. Al-Qur'an itu adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan secara terus-menerus atau mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi, apakah kalian bisa memahami apakah yang dimaksud dengan Al-Quran secara istilah? Nah, jadi bisa kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah yang mengandung mukjizat.
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam mushaf-mushaf, kemudian disampaikan secara terus-menerus dan beribadah bagi yang membacanya. Gitu. Mungkin sampai situ saja pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang nama-nama dari Al-Quran, kemudian perilaku yang sesuai dengan yang berpedoman kepada Al-Quran. Jadi sebelumnya apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya silahkan chat saya atau melalui WA group. Dan kesimpulan yang bisa didapatkan hari ini yaitu bahwa Al-Quran adalah kitab pedoman hidup, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang jika ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran ini memang mesti dibaca, dan semoga kita merupakan orang-orang yang selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.